lurus lagi tangannya. Nama aku Willy Anugrah. Aku umur 24 tahun, tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Pekerjaan saya sebagai influencer, konten kreator. Saya membuat konten tentang olahraga, tentang lifestyle, vlogging, dan lari. Ya, semua kegiatan-kegiatan anak muda. Dari kecil lagi kamu ada suka kepada olahraga? Enggak, sebenarnya aku suka olahraga itu waktu SMP kelas 2. Karena dibully kecil. Berat aku cuma 29 kilo. Tinggi aku 110. Jadi aku sangat kecil, pendek. Jadi ya aku jarang punya teman, tidak suka berbicara, nggak suka ngobrol. Jadi sendiri. Dan ada satu momen bahwa aku berpikir sepertinya aku harus ubah badan aku biar ada nilai plus sedikit di aku. Aku mulai olahraga waktu umur sekitar 14 tahun. Di situ aku udah mulai push up aja. Aku nggak berani ke gym karena seram menurut aku di gym. Jadi aku tetap olahraga di rumah, push up, pull up, dan squat. Ya aku lakuin itu setiap hari. Tapi perkembangannya cukup sulit karena tidak ada beban yang aku pakai. Jadi itu perjalanannya cukup panjang, Bang. Jadi aku dulu lulus sekolah, nggak kuliah karena adik-adik aku banyak. Jadi aku memutuskan untuk kerja. Jadi aku bekerja di batubara, tambang. Aku menjadi karyawan di sana. Sekitar setengah tahun, COVID-19. Jadi semua diberhentikan, habis. Ya, aku tidak bekerja dan uang hasil aku kerja itu aku tabung buat aku bangun kamar. Membuat tempat untuk olahraga, untuk aku tidur. Dan dari situlah aku coba konten dan ternyata konten pertama aku itu yang nonton langsung 2 juta penonton. Dari followers 0, aku sehari mengumpulkan 10.000 followers. Sehari. Wow. Bagaimana kamu jadi viral gitu? Karena aku ngelakuin ini, pull up dengan gaya. Jadi aku seperti menginjak udara. Jadi aku melakuin seperti menari di atas tiang pull up. Nah, dari situ aku perbarui konten aku, konten komedi. Terus aku juga pernah bikin konten-konten lagu India dulu. Dan itu banyak penggemar dari Malaysia sebenarnya. Ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu banyak yang suka. Ibu atau janda? Waduh, saya kurang tahu kalau itu. Tapi memang itu, wah bisa dibilang penonton makin banyak sekali, Bang. Itu kayak dalam waktu 1 bulan followers aku sudah 500.000, 2 bulan aku 1 juta followers, dan mulai agak berat. Aku bikin lagi konten lebih menarik, dan pada akhirnya di followers aku 3,7 juta, aku baru membuat konten yang mengeluarkan suara. Jadi memang aku nggak pernah ngomong. Jadi aku sebenarnya memang pemalu, Bang. Aku nggak bisa ngomong. Iya. Dan sekarang ini kamu akan bertanding dalam bidang boxing. Ya, benar. Kamu akan bertanding. Sebelum lawan di Warzone, adakah kamu ada cita-cita atau suka dengan boxing? Wah, jujur, seumur hidup saya belum pernah yang namanya berkelahi, Bang. Jadi saya tidak pernah minat dalam pertarungan. Oke. Tidak suka. Tapi karena saya selalu suka mencoba hal-hal baru, dan teman-teman saya di TikTok itu juga banyak yang berkomentar untuk ayo coba ikut boxing. Dan kebetulannya saya ngerantau dari Kalimantan Timur, Samarinda ke Jakarta, dan ketemulah dengan Coach Rudy. Disitulah awal mulanya Coach Rudy langsung menawarkan, mau nggak kamu main di Warzone? Dari situ saya tidak pikir panjang, langsung iya. Walaupun saya nol basic, saya tidak pernah berkelahi, tidak tahu cara berkelahi, cara memukul gimana. Tapi kalau dikasih waktu, pasti saya akan konsisten untuk berlatih. Macam mana pelatihannya sekarang? Wah, bisa dibilang saya baru 4 hari latihan. Baru 4 hari, tapi jujur, karena basic dari kalistenik dan lari, jadi saya sudah bisa mengimbangi lah. Walaupun sebenarnya latihan bela diri cukup berat sekali, Bang. Karena kardionya benar-benar menghabiskan tenaga. Tantangannya adalah lebih disiplin di waktu. Karena sehari harus latihan itu 2 kali. Pagi, sore. Dan saya harus tag konten,
membuat konten video TikTok, Instagram, YouTube, dan saya ngedit sendiri tanpa editor, dan saya harus menjaga tidur juga. Hari pertama susah, setelah hari ketiga, ya saya mulai bisa beradaptasi. Apakah cita-cita sebenar? Kalau ditanya cita-cita, jujur bingung sebenarnya. Jadi saya hanya menjalani apa yang Tuhan kasih. Jadi saya dikasih kerjaan di konten kreator, saya mendalami konten kreator ini dengan baik. Saya belum ada pernah bercita-cita menjadi pemain tinju, tapi jujur penasaran. Saya penasaran seperti apa main di atas ring tinju sebagai influencer boxing 3 round. Ya, saya bolehlah coba dulu sekali ini. Coba dulu ya. Coba dulu. Karena menurut saya seru, asik-asik. Saya kan tidak terbiasa bertemu dengan orang banyak, dan ternyata orang-orang yang bermain boxing ini ramah. Menurut saya orang-orang yang mengerti tentang martial arts, tentang bela diri, mereka lebih bisa mengatur emosi, lebih ramah, dan lebih sopan. Itu yang membuat saya kayak, wah, ternyata lingkungannya positif. Membangun untuk tidak malas-malasan, rajin latihan, beribadah rajin. Banyaklah yang saya dapat pokoknya. Selepas interview ini mungkin kamu boleh mula buat konten boxing. Sepertinya iya, saya akan membuat konten boxing, tapi tidak begitu mendalami sepertinya. Karena saya suka dengan konten-konten yang berbagai macam hal. Seperti makanan, saya suka mencoba-coba makanan. Dan waktu di Malaysia kemarin saya sudah mencoba makan nasi biryani, nasi lemak, wah itu saya suka seperti itu. Kalau inspirasi udah sudah pasti orang tua sendiri ya. Nah, karena ya saya melihat kerja keras orang tua saya yang tidak henti. Jadi saya berpikir, wah saya sebagai anak harus kerja keras juga. Adik saya tuh ada 2, kakak saya 1, dan bapak saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi saya sebagai tulang punggung keluarga, dan ya cukup berat sih. Iyalah. Menjadi bapak di usia segini. Saya harus menjadi bapak buat adik-adik saya, harus bertanggung jawab atas semuanya. Ya, karena adik saya ditinggal sama bapak saya itu waktu umur kelas 1 SD. Dia masih, umur sekitar 7 tahun, 6 tahun. Dia masih tidak mengerti. Jadi, ya momen itulah saya cukup sedih. Karena saya bingung gimana cara menenangkan dia. Sampai dia 2 hari tidak mau sekolah. Karena pertama kali sekolah dia langsung diolok-olok temannya, diejek. Karena dibilang anak yatim gitu. Dibully dia. Nah, dari situ saya belajar adik saya olahraga untuk kuat. Saya ajarin pukul-pukulan. Jadi kalau ada orang yang bully kamu sampai memukul kamu, kamu bisa balas. Motivasi saya tetap ya untuk adik-adik aja sih sebenarnya. Saya hidup cuma untuk bertanggung jawab. Adik-adik, ibu, sudah. Saya tidak terlalu memikirkan diri saya sendiri sebenarnya. Saya cuma ingin menyelesaikan semua pendidikan adik-adik saya sih. Itu. Saya pengen adik saya sudah mengerti hidup, bisa bekerja masing-masing. Udah itu saja. Saya cuma ingin menjadi orang yang baik dan jujur.